Mari kita awali ini dengan satu statement dulu teman-teman ya. Tahun 2026 akan menjadi tahun yang indah. Yuk kita ngomong ini sama-sama ya. Ya. Tahun 2026 akan menjadi tahun yang indah. Biarlah ucapan kita akan menjadi doa kita sama-sama ya. Halo, saya Om Botak. Saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Ya. Jadi saya mau awal itu dulu. Soalnya saya merasa terlalu banyak dari berita-berita dan media sosial sama di sekeliling kita itu terlalu banyak kegaduhan yang membuat kita khawatir. Ya, terlalu membuat kita cemas. Ya. Saya sendiri kan juga kemarin ini libur lebaran itu kita kan libur cukup lama ya. Saya berasa lebaran ini kok kayak sunyi, sepi, kayak nggak ada apa-apa ya. Ya, berasanya lebaran ini liburnya itu lebih panjang daripada lebaran tahun lalu. Entah kenapa ya. Mungkin karena nungguin minggu Paskah kemarin, tapi berasa tuh libur lama banget. Ya. Plus berita perang, naik harga segala macam ini kayaknya mempengaruhi. Saya rasa bukan cuma saya, tapi mungkin teman-teman sini ada yang berasa stres gak sih kayaknya? Begitu banyak ketidakpastian yang ada ya. Nah, next. Ya. Yang belum kenal perkenalan, saya Om Botak ya. Next. Ya, mentor Shopee. Ya, udah 15 tahun jualan online dan masih jualan online. Saya selain mentor Shopee juga TikTok ya, dan saya siap bantu teman-teman untuk scale up ke 1 miliar plus per bulan ya. Kesibukan saya selain di jualan online ada Data Pinter juga, Live Hub sama Gaspol. Next. Nah, ini adalah bedah toko online yang kita lakukan. Jadi ini salah satu kesibukan saya. Jadi saya ngobrol sama banyak seller. Memang kerjaan saya sehari-hari itu ngobrol sama seller-seller untuk membantu mereka menemukan masalah. Ya, next. Nah, ini saya kasih case study dari bedah-bedah yang saya lakukan sama ketika saya ketemu sama seller ya. Jadi sebelum bedah tuh tokonya seperti ini. Ya. Jadi yang bedah itu nggak selalu tokonya udah ratusan juta, miliaran. Banyak yang tokonya juga masih starting kok teman-teman. Ya. Next, pertemuan kedua. Ini tokonya seperti ini. Bentar. Tim lu pakai file yang terbaru nggak sih, Tim? Kayaknya yang gua kasih ke grup. Beda. Coba lu pakai file yang itu deh. Ya. Coba lihat dari grup. Ini dari kemarin punya? Enggak, yang baru. Yang gua kasih. Nah, jadi ketika bedah itu saya banyakan cari masalah. Cari masalah itu maksudnya gini. Teman-teman kan online kan biasanya itu udah operasional jalan-jalan aja, ya kan? Saya itu cari masalah apa yang dari kacamata luar tuh bisa lihat, tapi kalian tuh nggak bisa ngelihat. Karena kalau solusinya teman-teman pasti bisa dapat dengan cepat. Tapi kalau cari masalah itu biasa dari orang luar yang lihat. Nah, saya itu nyari masalah, teman-teman, karena saya yakin kita ini butuh mentor. Ya, saya sendiri juga masih nyari mentor kok dari saat ini udah yang baru. Coba balik. Back. Nah, ya. Nah, ini ya saya cari gambarin tadi. Jadi, ini yang saya bilang masalahnya kita tahun ini, ya. Harga bahan baku naik, harga packaging naik, dan perang yang menimbulkan ketidakpastian. Saya seingat banget cerita ini diceritain sama salah satu seller yang ikut di kelasnya kita. Jadi seller ini bilangnya, saya sampai sekarang masih ingat, Om, tahu nggak sih waktu COVID kemarin itu adalah waktu saya tuh paling seneng. Karena ketika yang lain ngerem, saya tuh ngegas. Kondisi sekarang ini saya melihat mirip dengan kondisi COVID yang kemarin. Ya, di mana ada begitu banyak ketidakpastian yang ada di dalam masyarakat sekarang, ya. Dan ketika yang lain takut,
ketika yang lain nggak berani ngambil tindakan dan kita berani ngegas, itu dimana kita bisa melewati, kalau dalam lomba ya, melewati lawan yang ada di depan, melewati kompetitor kita yang takut. Dan ketika keadaan sudah baik-baik aja, semuanya kan udah ngegas, kita nggak akan bisa ngelewatin mereka lagi. Ya, jadi anggap aja ini seperti sebuah tikungan. Ya kalau dalam balapan tuh tikungan itu kan nyusul-nyusulnya tuh paling bisa di tikungan ya. Yang lain ngerem, kita nggak ngerem. Nah, teman-teman, ini yang saya boleh relate ya. Saya kan jualan bubble nih. Bubble tuh lagi susah banget. Dari sebelum Lebaran tuh barang tuh udah mulai kosong. Tapi saya dari pabrik juga dikasih tahu bahwa ini bahan baku produksi nggak ada. Harga naiknya juga luar biasa. Ya, jadi banyak customer baru yang kontak ke kita yang sebelumnya saya pernah dulu coba approach, tapi mereka nggak ladenin karena mereka namanya barang-barang itu kan barang-barang yang langganan ya. Orang tuh nyaman dan jarang sekali ganti kecuali ada masalah. Dan saat ini kondisinya di pasaran lagi banyak masalah. Bener kan? Karena beli dari supplier yang biasanya mereka kosong. Saya juga kosong sih. Tapi saya melihat, ini saya refleksi nih. Justru ketika lagi ada kondisi kayak gini, ini justru dimana kita bisa melakukan sesuatu improvement terhadap bisnis kita. Ya, apapun itu ya, di dalam kondisi kalian. Jadi, camkan ini teman-teman ya. Saya balik lagi ke premisnya yang awal, 2026 akan menjadi tahun yang indah. Ya. Dan ketika banyak masalah kayak gini, bukan cuma kita yang pusing, mereka yang di luar juga pusing, sama pusingnya kayak kita. Justru ini kayak riset gitu ya. Kalau kita bisa mengambil langkah yang tepat, kita akan ketika perang ini udah usai atau apapun ini udah usai, kita akan ada di depan mereka. Jadi kalau kita pusing, yang lain juga pusing, nggak masalah. Ya, jadi ini mindset yang kita mau sama-sama hari ini pelajarin. Next. Nah, saya udah jualan dari tahun 2011. Mungkin teman-teman di sini ada seller-seller lama juga ya. Saya udah lihat muka-muka yang udah muka tua di sini juga ada banyak ya. Ada yang orangnya masih muda, mukanya udah tua juga ada ya. ya stres ya kayaknya ya. Nah, teman-teman percaya kalau di dalam grup-grup kita ada orang yang kerjanya cuma mengeluh. Tadi saya ngobrol ya sama Om ya. Ini kalau saya lihatin di Facebook kok seller semua isi cuma ngeluh. Ya toh? Ya. Isinya cuma keluhan. Wah, admin fee sekarang jualan udah nggak enak dulu ya segala macam ya. Padahal kalau di kelas seperti ini, di acara kayak gini, di kelasnya kita, di kliennya kita, seller masih banyak yang grow dari tahun ke tahun. Kalau ada yang bilang, wah setelah COVID gak enak, 2023 gak enak, 2024 parah, 2025 makin parah. Tapi buktinya ada banyak seller yang setelah COVID makin naik. Ya, kuncinya apa sih teman-teman? Sebenarnya, kalau saya boleh pakai satu kata kunci, saya ambil yang di sini. Adaptability adalah seller yang bisa beradaptasi menghadapi segala macam perubahan yang ada. Tahun ini banyak perubahan, tahun lalu banyak perubahan. Kalau kita mau bilang ekonomi susah, dari tahun 2020 pas COVID udah susah. Setelah COVID ada yang bilang susah, ya. Itu mah clickbait-nya orang-orang yang bikin konten, teman-teman. Ya, saya percaya kalau teman-teman semakin banyak perubahan, teman-teman yang ada di sini harusnya adalah orang yang paling siap untuk mengikuti perubahan. Karena teman-teman ini adalah teman-teman yang mau belajar. Dan itu yang membedakan teman-teman di sini sama teman-teman yang nggak mau belajar, yang cuma bisa menyalahkan, yang cuma bisa komplain di grup-grup sosmed, ya, komplain ngadu susah. Ya. Padahal yang lagi naik juga banyak. Jadi yang harus kita pelajari perubahannya ke arah mana dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa tetap growth. Nah itu teman-teman, ya. Next, ya. Next. Nah, setelah pertemuan kedua, omsetnya naik. Ya ini kan udah selang 1 bulan, ya. Dari 10 juta ke 18 juta. Ya.
memang naiknya cuma 8 juta. Tapi itu kan sebenarnya growth-nya hampir 2 kali lipat. Ya. Dan perubahan apa yang dilakukan next? Ya. Ini saya ambil case-nya karena menurut saya menarik. Ini seller Jawa Timur soalnya. Ya. Jadi dia itu kasih catatannya dia ke saya. Yang dilakukan banyak. Hal-hal kecil, hal-hal remeh yang teman-teman sebenarnya udah tahu, ya. Ini case spesifik dia ya, teman-teman. Maksudnya nggak perlu difoto karena biasanya kita selalu ngulik cari apa yang bisa dikerjakan. PR-nya apa, ya. Misalnya nih, perbaiki foto, ya. Ubah kategori, dekorasi toko, deskripsi produk, ya, foto cover, perbanyak variasi, dan lain-lain, ya. Jadi teman-teman kerjain PR-PR-mu yang kelihatannya remeh, yang kelihatannya gue juga udah tahu, ya. Tapi mungkin baru dikerjain ketika teman-teman bedah toko atau konsultasi sama saya. Karena kalau udah bayar, masa nggak dikerjain PR-nya? Ya kurang lebih kayak gitu. Next. Nih, kalau yang sesi kedua seperti ini, ya kurang lebih ada PR-PR yang harus dikerjain. Jadi teman-teman setiap kali kalau misalnya jualan, jangan cuma buka dashboard pesanan, proses, balas chat, udah. Ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita kerjakan untuk kita improve toko saya. Ya ini saya kasih contoh kecil aja ya. Dari sisi affiliate, video, produk, dan lainnya. Banyak sekali perubahan yang bisa kita lakukan yang teman-teman bukan yang nggak tahu. Tahu mah tahu. Ya, secara knowledge ada, tapi secara melakukan kita kurang karena nggak ada mentor atau nggak ada yang maksa. Ya, next. Ya, nah ini ada klien kita yang kategorinya beda. Omset per bulannya waktu itu 7M. Waktu kita dampingi, ini kan dari bulan Mei ya, 2025 next. Ya, bulan 11 dia ke 30M. Dan posisi dia bulan ini, dia lagi nggak ngiklan. Jadi, teman-teman, kalau mau dibilang, growth gimana? Growth masih growth nggak? Masih banyak banget seller yang growth. Ya. Dan yang M pun, itu masih bisa ke 30. Ke lebih banyak lagi. Ada salah satu klien kita dari 3 toko, sekarang punya 60 toko lebih. Omsetnya pun dari berapa ya? 1-2 berapa M, sekarang ke puluhan juga. Ya. Jadi, kalau saya pribadi ngelihat ya, tahun ini bukan yang nggak growth, tapi yang gede akan semakin gede. Yang paling berat itu adalah seller kecil dan seller yang middle. Kalau teman-teman nggak cepat-cepat gede, akan memang makin berat persaingannya. Tapi yang gede makin gede. Ya, karena secara pasar, secara Shopee atau TikTok, mereka setiap tahun itu terus bertumbuh. Ya, kita ngomongin inflasi aja udah pasti mereka bertumbuh. Tapi secara data mereka itu bertumbuh setiap tahun. Kalau tokomu nggak bertumbuh dan stuck, berarti sebenarnya tokomu itu mati. Karena apapun yang nggak bertumbuh adalah mati, ya kan teman-teman ya. Dan kalau teman-teman stuck, padahal bayar gaji karyawan naik, ya kan? Bayar listrik, bensin, ya kan? Bayar sewa, semuanya naik. HPP naik, ya. Itu bahaya. Next. Ya. Jadi toko yang tadi akhirnya dapat nominasi Shopee Award yang 2025 kemarin. Yang tadi, ya. Yang dari tadinya bukan top di kategori dia jadi top. Ini case tadi saya juga kategori lain. Ini semua kategori beda-beda ya. Jadi saya nggak bilang satu kategori ini bagus, yang lain nggak. Setiap kategori itu bagus menurut saya. Ya. Tapi paling bagus apa? Kain. Paling bagus kain. Paling bagus ya. Cuannya paling enak ya teman-teman. Ya. Nah, ini satu brand tokonya ada 5 yang kita pegang. Sekarang kita pegang 7, tapi saya belum sempat update ya. Jadi
dari total toko yang kita pegang aja ya, dari Mei tahun lalu 1 juta, sekarang udah ke lebih dari 3. Dan tahun ini rencananya 1 bulan di 6M sebulan. Hanya dari toko online-nya aja. Offline-nya lebih gede daripada online. Masih bisa growth nggak di Shopee? Bisa banget. Kalau menurut saya ya, dari apa yang kita lakukan bisa banget. Ya, marginnya ada nggak? Ada. Gimana cara supaya ada? Budgetin iklannya ke dalam harga jual. Ya, karena dapat omset segini, iklannya pun gede. Ya, seperti tadi Om bilang, dia aja 8%, ya. Brand-brand lain tergantung kategori. Next. Ya, nah, kalau saya bagi game plan-nya Shopee, saya akan bagi jadi 5. Ada 5 level dalam game plan-nya Shopee. Next. Nah, ini saya bagi jadi 5 fase, ya. 5 fase sesuai dengan fasenya saya ya, teman-teman, ya. Kenapa saya mulai 2011? Karena saya jualan online mulai 2011, gitu aja sih sebenarnya. Saya kan ini buatan saya. 2011 sampai 2017 itu adalah fase di mana seller masih dikit, upload asal upload laku, ya. Nggak pakai iklan, masih organik semua. 2017 adalah fase kedua di mana saya jadi Shopee Mall. Sorry, saya jadi Tokopedia official store dulu. Mall Shopee itu kayak tahun depannya. Jadi seller mall waktu itu. Lebih banyak sellernya udah mulai ngiklan tapi tipis-tipis, 50 perak per klik. Zaman dulu di Topet. Baru di Shopee di 100 waktu itu. Fase ketiga, fase Covid. Di mana waktu itu kita ikut menikmati seller yang penting udah ada, udah jualan, asal nggak takut mati aja, teman-teman pasti rame. Masalahnya saya pun waktu itu takut mati, teman-teman. Ya sekarang saya juga takut mati sih. Cuma waktu itu saya takut sekali sama Covid ya. Sampai saya bagi tim saya, ada tim A, tim B. Pokoknya tim A nggak boleh ketemu tim B ya, kayak gitulah. Zaman-zaman ribet waktu Covid dulu ya. Tapi iklan masih belum, tipis-tipis ya, masih baru mulai sedikit-sedikit. Nah, fase keempat, waktu fase ini seller mulai banyak yang gugur. Terutama seller-seller yang cuma sampingan dan masuknya mulai Covid biasanya. Ya, demand mulai nggak sebesar waktu Covid, karena Covid kan anomali, admin mulai naik, mulai berasa. Saat ini kita ada di fase kelima, di mana di fase kelima itu kita melihat pabrik, brand besar, seller dari luar, dari China, itu mulai masuk secara masif. Jadi, teman-teman yang memang tangan ketiga, udah pasti susah banget buat jualan. Yang tangan ketiga ya. Tangan kedua, bisa jualan, tapi yang gede-gedenya doang. Ada satu data yang bilang ya, yang main kosmetik misalnya ya, distributor kosmetik, itu nggak nambah dari setelah Covid sampai sekarang. Kurang lebih pemainnya itu aja. Karena untuk bisa nambah, mereka harus mulai jualnya dari Covid. Kenapa? Karena waktu itu marketplace-nya masih bakar duit. Jadi mereka bisa naik cepat. Kalau sekarang, kamu harus bakar duit sendiri. Nah, siapa yang mau bakar duit sendiri? Kalau tahu baliknya lama, ya kan? Jadi nggak cuan. Jadi nggak akan banyak distributor baru. Distributor yang masuk sekarang, yang memang udah kuat di offline, baru masuk online, itu make sense. Tapi kalau benar-benar dari nol, menurut saya sulit. Terutama distributor ya. Kalau kita ngomong brand, oke. Ya, jadi fase 5 ini adalah fase brand. Di mana brand akan ngadu dengan brand. Distributor makin sulit. Ya. Kalau ngomongin profit, jawabannya adalah emang ada profit. Nah, ya kurang lebih kayak gitu. Profitnya tipis banget. Jauh lebih tipis dibandingin yang fase-fase berikutnya. Dan ini didominasi dengan AI. Fase ini AI. AI ini penandanya adalah di GMV Max. Ketika GMV Max ada, ini adalah masuk fase AI. Dan perubahannya jauh lebih cepat daripada fase-fase sebelumnya. Dan ini kita rasakan kalau teman-teman yang iklan dari dulu, mulai dari Oktober lalu ketika GMV Max itu jadi wajib. Ini
perubahannya tuh cepet banget. Dan iklan tuh nggak sama kayak dulu yang bisa kita, misalnya kata kuncinya asal dapet aja ya, enak. Sekarang kita kayak dipaksa untuk ngiklan, kalau nggak ngiklan nggak dapat traffic, kurang lebih kayak gitu. Jadi sangat berbeda gamenya dibandingin dulu, teman-teman. Makanya banyak seller yang berguguran. Ini saya yakin nih, banyak seller berguguran. Tapi banyak seller yang makin gede. Karena mereka tahu cara mainnya fase ini kayak gimana. Next. Nah, kalau ngomongin admin, pasti naik terus jaminannya. Ya, per 2 Mei ini kan juga naik 1,5% lagi. Untuk yang nggak ngiklan. Ini kan sebenarnya sebuah kode, teman-teman. Kalau teman-teman nggak ngiklan, aku naikin adminmu 1,5%. Tapi kalau kamu ngiklannya 3% dari total omsetmu, aku nggak naikin. Pinter ya? Pinter. Kopas dari sebelah. Karena sebelah udah melakukan hal sama dan berhasil. Ya, next. Nah, jadi dilema kita apa? Dilema kita, kalau kita naikin harga, customer kabur, kita nggak naikin, barang kita akan diborong karena yang lain naik harga. Dan ketika barang kita habis, algoritma kita juga jadi hancur karena barangnya kosong. Ya, jadi pilih yang mana? Mau naikin harganya pelan-pelan atau naikin harga sekaligus, tinggi sekaligus, tapi resikonya customer-nya lari. Ini adalah dilema, tapi kalau saya tetap pilih gimana caranya stokku di marketplace itu nggak kosong. Jadi saya jualan bubble, sekali lagi, saya naikin harga 2 kali lipat dari sebelum lebaran. Karena saya tahu ini pasti kosong. Jadi naikin 2 kali lipat lebih juga masih laku, retail ya. Kalau grosir kita tetap harganya tetap naiknya pelan-pelan. Tapi barang nggak ada PO. Mau nunggu nggak? Nggak mau nunggu, ambil stok retail tapi harganya lebih mahal. Ya, bukan oportunis sih, tapi memang karena kita mau algoritmanya seperti itu. Ya, jadi saat berapa minggu ini, dengan harga mahal pun laku-laku aja. Yang penting ada barang. Yang penting ada barang. Algoritma juga nggak terlalu terganggu. Ya, jadi buat saya itu seru. Karena saya berasa adrenalin saya sebagai seller itu paling naik ketika kita ngambil resiko. Sama seperti waktu zaman COVID kita jual masker dan sebagainya sih ya. Jadi buat saya itu seru. Ya karena saya sebelum COVID pun saya udah jual masker. Saya kan main otomotif dulu kan. Ya jadi waktu tahu wah ini sikat deh kayak gitu ya. Ya kayak gitulah pokoknya seller seru lah ini. Ya next. Nah seperti yang tadi kita udah diskusi ya sama omku yang ini ya. Memang 3 jurus traffic itu iklan, affiliate, dan live, teman-teman ya. Tapi waktu kita tinggal sisa 25 menit lagi. Next, ayo cepet-cepet nih ya. Ya kamu siap-siap. But iklan, next. Ya. Nah, iklan itu bukan shortcut, teman-teman ya. Tapi iklan itu wajib sekarang ya. Kalau kata Om Botak yang nggak botak, karena tadi saya udah bilang wajib, Shopee udah bilang wajib. Teman-teman kalau masih belum iklan, bertobatlah. Enggak ya? Enggak, masih banyak yang belum iklan kok, ya. Dan kalau memang itu jalanmu ya udah ikutin aja. Cuma menurutku kalau kamu mau growth harus ngiklan, gitu ya. Kalau kamu mau growth, caranya gimana Om kalau nggak ada budget ya? Naikin harga. Ya, caranya gimana kalau naikin harga nggak ada yang beli? Ya itu resiko, ya. Cari barang yang kamu naikin harganya, ngiklan masih laku. Ya, kuncinya seperti itu. Ya. Kalau memang barang nggak bisa kan berarti antara brandingnya nggak kuat atau memang barangnya nggak cocok ya, kurang lebih. Ya, next. Nah, tujuan kita ngiklan kan buat dapetin traffic. Traffic buat dapetin sales. Tapi nanti tergantung dari konversi. Konversi tergantung apa? Ya, banyak hal. Konversi tergantung banyak hal. Ya. Konversi itu paling susah untuk dirubah. Kalau traffic gampang, menurut saya. Ya, next. Nah, saya percaya SKU Hero ya, teman-teman yang jualan seller batik di Pekalongan harga murah pun masih ngiklan.
Padahal kita nggak tahu itu marginnya dari mana kalau cuma jual 45.000 tuh dari mana Om? Apa masih masuk gitu? Kalau ada yang masih jual, ini data lama sih. Kalau ada masih jual 45.000, modal di berapa ya Om ya? 30 gitu jualan batik, dapat 30. Ya? Batiknya lengan panjang. Modal di berapa Mas? 20 ribuan batik. Lengan panjang. Iya. Di 26-25. Wah, pantas ya. Itu pakai kain atau saringan tahu, Mas? Nah, kain namanya kain katun poling mikro. Wah, luar biasa. Wah, ini tukang kain. Boleh. Oh, jual. Ya. Masih masuk ya? Wah, pantesan. Ya, tapi Apalagi biaya jahit di Pekalongan itu murah. satu potong berapa itu? Oh, itu Satu potong kalau ongkos jahit di 2.000-an. Kalau 2.000 antara 2.000 sama 3.000. Tapi kita modal benang ya. ya. Jadi Om, nanya modal kain sama kamu ya? Iya. Tapi intinya barang yang murah pun udah laris tetap harus iklan. Ya gitu aja teman-teman ya. Tapi kalau ada yang jual grosiran itu per pieces terpotong itu di 25-25. Udah jadi, udah kayak masuk. Wah, Siap jual. ya. Siap jual ya. Memang sesadis itu sih, ya. Kainnya 20.000 plus jahit 5.000. Waduh, ya memang nggak masuk. Kayak kalau ketemu tahu hitungan gini pantesan ya murah banget ya. Next, ya. Nah, ini kita lihat beberapa barang lain. Intinya sekarang ini kalau teman-teman mau jualan masih kecari di atas ngiklan, ya. Kalau nggak ngiklan nggak kecari di atas. Efeknya jauh banget. Next. Nah, ini mitos atau fakta nih. Sejak ada JMP Max, iklan jadi mudah. Jadi kan saya udah bilang ya, mitos. Kita dari sisi advertiser, dari sisi agency aja ya. Kita berasa sejak ada JMP Max, effort yang harus kita keluarkan buat ngulik satu toko itu 2 kali lebih banyak dibandingin dulu. Kerjaannya lebih banyak. Tapi kalau buat seller kan mungkin kalau misalnya teman-teman pakai agency ya, bilang, lah kan JMP Max ya gitu doang gitu kan. Harusnya murah kan, lebih murah dong daripada dulu. Padahal kalau dari sisi kita, kalau kita nih sendiri, kita berasa 2 kali lipat kerjanya dibandingin dulu, sebelum zaman JMP Max. Karena kalau dulu iklan manual, cuma masalah kata kuncinya kita cari yang pas, kita benerin, bisa. Kalau sekarang JMP Max-mu nggak works, yang harus dilakukan kita harus ngebongkar satu toko, ya kan? Bahkan dari, yang pertama pasti judul. Yang berikutnya mungkin dari sisi konversinya berarti dari foto lah, dari videonya mungkin, vouchernya, penalti ada atau enggak, performance chat kayak gimana, performa toko kayak gimana. Dari sisi banyak kita cari gimana caranya supaya barang ini naik. Pusing kan? Pusing menurut saya. Makanya jualan sekarang jauh lebih susah dibandingin dulu. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.